Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Muhammad Sultan Fatir. Saya Rengga Nur Ardiansah. Saya Muhammad Hardiansyah. Saya Muhammad Pradityo. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kami akan menampilkan program kami dan kami akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Di sini program kami menggunakan bahasa C++ ya. There you go. Pertama, teori dan konsep. Teori yang terkait dalam program kami yaitu struct yang digunakan untuk membuat tipe data yang menggabungkan beberapa tipe data lainnya ke dalam satu unit. Ini memungkinkan kami untuk mempresentasikan objek yang lebih kompleks dengan menyimpan data terkait di dalam suatu struktur. Di sisi lain, function dalam C++ digunakan untuk mengelompokkan serangkaian pernyataan agar dapat digunakan kembali dengan cara yang lebih terstruktur dan modular. Konsep dasar dan penerapannya yaitu struct pertama digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan logis. Contoh penggunaannya dalam studi kasus ini adalah struct siswa menyimpan informasi nama, name, dan nilai siswa dalam satu objek. Yang kedua, function. Function ini memiliki peran penting dalam membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Function seperti tambah data siswa, tampilkan data siswa, dan cari siswa by name digunakan untuk melakukan tugas-tugas spesifikasi seperti menambahkan data siswa, menampilkan data siswa, dan mencari data siswa berdasarkan name. Dua, studi kasus dan solusi. Studi kasus kami ini yaitu mengelola data siswa. Terus kami mau memecahkan masalah studi kasus kami ini dengan mengimplementasikan sebuah program untuk mengelola data siswa di sebuah kelas. Program ini harus bisa menambahkan data siswa, menampilkan data siswa yang telah dimasukkan, dan mencari data siswa berdasarkan name-nya. Solusi yang dipilih, kami memilih solusi yang menggunakan array dan struct siswa untuk menyimpan data siswa. Ini dipilih karena sederhana dan cukup efektif untuk studi kasus kecil seperti ini, di mana jumlah maksimum siswa yang ditampung sudah ditentukan, yaitu 100 siswa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari project yang sangat kuat. Di sini saya menggunakan diagram dari web, yaitu diagram.io, supaya lebih mudah saya menjelaskannya. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang flowchart di bagian step awal. Ini kita bisa melihat kita membuat codingan project data siswa, lalu bisa kita input, bisa kita menampilkan, dan bisa kita melihat juga. Bisa juga kita merubah juga. Di sini pertama-tama kita tentu saja kita mulai. Kita zoom utara ya. Kita bisa mulai dulu. Ya, pertama kita mulai, kita inisiasi, kita buat dulu variabel yang kita mau, yaitu name, nama, nilai, dan tipe data string tadi. Lalu kita membuat main menunya, terus kita inputkan untuk awalnya. Lalu untuk kasus pertama di dalam codingan kita, yaitu kita harus menambah data siswa. Jadi di sini saya telah membuat flowchartnya. Di sini ada memakai logika if, yaitu jika jumlah siswa kurang dari maksimum siswa, maka langsung teruskan do, itu masukkan nih jika kurang dari maksiswa. Jika jumlah siswa lebih dari jika jumlah siswa lebih dari maksiswa, yaitu kita false in, yaitu kita else in data siswa sudah penuh. Lalu kita ulang ke awal, yaitu ke if jumlah siswa maksimum. Ya. Jika kalau misalnya kurang dari maksiswa, kita akan teruskan, itu masukkan name yang kita lakukan. Terus di while in name sudah ada, lalu terusin kondisinya, masukkan nilai siswa, data siswa berhasil ditambahkan, lalu data disimpan di array. Itu merupakan penjelasan di case awal, case pertama kita, yaitu menambah data siswa.
Nanti kita akan meneruskan case kedua, yaitu cara menampilkan tampilan data siswa. Kita juga memakai logika if di sini. Jika if jumlah siswa besar dari 0, maka kita harus cetak data siswa kalau lebih besar dari 0. Tapi jika kurang dari 0, maka belum ada data siswa yang dimasukkan dari siswanya. False, ini benar true. Lalu jika sudah bisa cetak data siswa, kita di sini akan melakukan loop, yaitu mencari data siswa dari i dengan 0 ini, ya tahu lah ya, hingga i sampai dengan jumlah siswa. Lalu kita harus cetak siswa dan nama urut, lalu cetak nama dan data siswa, dan cetak NIM dan data siswa, cetak nilai dan data siswa, tulisnya, terus cetak, lalu selesai. Ini untuk case kedua, yaitu menampilkan data siswa. Case ketiga yaitu cari siswa by name. Di sini kita akan mencari siswa berdasarkan NIM. Pertama-tama yaitu kita input NIM yang siswa yang mau dicari siswanya. Lalu di sini kita melakukan loop melalui data siswa. Ya, ketemu lah ibaratnya kan. Terus cek data siswa by name, di sini nggak kelihatan bentar ya. Cek data siswa by name. Lalu jika tidak ditemukan data siswa melalui name itu, lanjut loop, yaitu cetak data siswa dengan name, dengan outputnya name tidak ditemukan karena ya tidak temukan name-nya. Kalau bisa ketemu, cetak data siswa dengan name, terus outputnya name ditemukan. Cetak nama dan data siswa, ya ini kondisinya. Lalu cetak name dan data siswa, cetak nilai dan data siswa, lalu selesai. Itu merupakan penjelasan saya di flowchart di case kedua dalam codingan kami. Yang ketiga itu case 4. Case 4 merupakan case akhir, yaitu tinggal keluar saja, tapi masih ada sedikit tampilan, yaitu deklarasi pilihan dulu dari name, lalu kita dual di situ, terus tampilkan menu. Di sini ada menu ada 4. Kami bikin ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4 itu di data siswa, data siswa segala macam. Itu tampilkan menu situ. Lalu input pilihan dari pengguna, apakah pilihan 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 itu pilihan yang sama data siswa, lalu yang terakhir itu keluar ini termasuk ke pilihan keempat, itu apakah dia yang keluar harus diinput begitu, seperti itu. Input pilihan dari pengguna di sini, lalu kita turunin apakah pilihan di sini mengeluarkan outputnya apakah pilihannya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, jika tidak, kembali ke menu, kembali ke awal, kita memilih dari awal. Jika pilihannya sudah iya, maka tampilkan selesai. Ya seperti itulah. Seperti kalau misalnya pilihan nomor 1 ya tinggal dipilih. Kalau misalnya nomor 4 tinggal keluar aja. Ya seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya menjelaskan flowchart. Terlebih dan terkurang, mohon maaf jika ada salah kata, ada pengertian atau salah penjelasan. Saya mau Indonesia. Sekian. Implementasikan kode. Pertama, menggunakan include IOStream, yaitu fungsi library untuk menyimpan input dan juga output. Menggunakan include string yang berguna sebagai library untuk fungsi tipe data string, untuk menyimpan tipe data string. Struct siswa di sini, struct itu untuk menyimpan data siswa. Data siswanya terdiri dari variabel, di mana variabelnya ada nama, NIM, dan juga nilai. Untuk tipe datanya, tipe data string untuk variabel nama dan NIM, tipe data integer untuk variabel nilai. Selanjutnya menggunakan konstanta integer, yang dimana konstanta itu artinya nilai tetap, yang variabelnya maksimal siswa, max siswa, itu sama dengan 100. Jadi jumlah siswa yang dapat ditampung yaitu cuma 100.
Siswa data siswa yaitu array untuk menyimpan data siswa. Selanjutnya adalah variabel jumlah siswa, di mana jumlah siswanya itu yang sudah dimasukkan itu awal nilainya yaitu 0. Function untuk mengecek apakah name sudah ada. Menggunakan tipe data boolean, artinya nilai benar atau nilai salah, true false. Cek name sudah ada, menggunakan perulangan loop for, inti variabel i sama dengan 0, dan jika i lebih kecil dari jumlah siswa. Jika data siswa i.name sama dengan name, maka keluar nilai benar, name sudah ada. Dan jika nilainya salah, maka name belum ada. Function untuk menambah data siswa. Function menggunakan void tambah data siswa. Jika jumlah siswa lebih kecil dari maksimal siswa, di sini fungsinya untuk mengecek apakah jumlah siswa belum mencapai batas maksimum. Untuk outputnya, kita disuruh memasukkan nama siswa. GetLine control input siswa baru .nama. Menggunakan getLine untuk membaca nama dengan spasi. String name boolean name sudah ada. Menggunakan perulangan do while untuk outputnya, masukkan name siswa. GetLine lagi control input name. Jika name sudah ada, berarti sama dengan cek name yang sudah ada, mengecek apakah name-nya itu sudah ada atau belum. Jika name-nya sudah ada, maka outputnya yang akan keluar name itu sudah ada, masukkan name yang berbeda. Jadi dapat dikatakan kalau name ini sebagai primary key, jadi nilainya tidak boleh sama. While name sudah ada, mengulangi input name jika name-nya sudah ada. Jadi kalau kita memasukkan name-nya sekian dan name-nya itu ternyata sudah ada, nanti akan disuruh memasukkan name-nya kembali, disuruh ulangi untuk memasukkan name-nya. Output yang kedua di sini untuk memasukkan nilai siswa. Inputnya siswa baru .nilai. Jadi untuk nilainya kita sendiri yang menginputkan manual. Control input .ignore untuk membersihkan new line di buffer. Jadi setiap kita mengenter itu barisnya itu akan disimpan ke dalam buffer, tempat penyimpanan sementara. Menambahkan data siswa ke dalam array. Data siswa di mana jumlah siswa itu sama dengan siswa baru, dan untuk outputnya data siswa berhasil ditambahkan. Dan jika kita menambahkan data siswa dan data siswanya itu melebihi dari 100, maka output yang ditampilkan yaitu data siswa sudah penuh. Prosedur untuk menampilkan data siswa. Menggunakan prosedur void, tampilkan data siswa, dan jika jumlah siswa itu lebih besar dari 0, mengecek apakah ada data siswa yang telah dimasukkan, maka outputnya akan keluar daftar data siswa, yang dimana menggunakan perulangan sama seperti tadi, integer i sama dengan 0 dan i itu lebih kecil dari jumlah siswa. Untuk outputnya, di sini output yang pertama yaitu siswa, output yang kedua nama, yang ketiga kita masukkan name, dan yang terakhir yaitu nilai. Jika kita belum ada memasukkan data siswa, maka output yang keluar yaitu belum ada data siswa yang dimasukkan. Function untuk mencari data siswa berdasarkan name. Void cari siswa by name, string name, boolean ditemukan sama dengan salah, dimana menggunakan perulangan for, dimana i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari jumlah siswa. Jika data siswa sesuai dengan name yang dicari,
mengecek apakah NIM-nya itu sesuai dengan yang kita cari, maka untuk kondisinya itu sama dengan true, benar. Output yang keluar, data siswa dengan NIM sekian telah ditemukan. Kemudian outputnya memasukkan namanya, nama dari data siswa yang sudah kita masukkan, NIM-nya, dan juga nilainya. Nih, jika tidak ditemukan, maka data siswa dengan NIM sekian itu tidak ditemukan. Bella, di sini saya Rengga Nur Ardiansyah akan melanjutkan penjelasan mengenai kode atau codingan pemrograman yang di atas, yaitu yang pertama ada integer main. Fungsi main ini ialah fungsi utama pada sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi pertama kali. Selanjutnya adalah di sini ada dua tipe data, yaitu integer dan string. Yang ada dua variabel. Yang pertama ada variabel pilihan, dan yang kedua di string ada tabel name. Lalu di sini ada pengulangan do. Lalu di sini kita ada output. Yang pertama kita mau output menu, yaitu menu pilihan kita apa. Di bawahnya output satu, yaitu tambah data siswa. Ketiga ada output tampilkan data siswa. Yang keempat ada cari siswa berdasarkan NIM. Yang kelima keluar. Lalu yang output terakhir yaitu pilihan Anda. Di sini kita menginput dari variabel pilihan yang di atas, dari integer pilihan. Inilah yang akan kita pilih nanti, yang akan kita outputkan. Selanjutnya di sini ada sin ignore. Baiklah, di sini selanjutnya ada sin ignore, yang dimana sin ignore ini itu berfungsi untuk menghapus karakter yang tidak diperlukan atau tidak kita inginkan dari buffer. Buffer sendiri itu ruang memori untuk menyimpan data sementara kita yang sebelum diproses, dan fungsinya juga sebagai perantara. Selanjutnya yaitu di sini ada switch, yaitu pilihan. Dalam switch kali ini ada 5 case atau 5 pilihan, yang dimana pilihan pertama case 1 yaitu ada tambah data siswa. Ini yang harus kita isi nanti. Lanjut break, kita tutup. Lanjut ke case kedua, yaitu tampilkan data siswa. Kalau ini pilihan kedua, kita mau menampilkan data siswa. Lalu stop. Lanjut yaitu case ketiga atau pilihan ketiga, yaitu outputnya memasukkan NIM yang ingin dicari. Nah, ini diambil garis barunya dari inputnya dari NIM, dan cari siswa NIM dari NIM. Berhenti. Lanjut di case yang keempat, di sini ada outputnya yaitu program selesai. Yang case terakhir yaitu pilihan tidak valid. Contohnya kita memasukkan pilihan nomor 6, maka akan muncul di sini pilihan tidak valid. Karena apa? Karena di sini case-nya hanya 4, dan yang terakhir ini pilihan tidak valid, akan keluar pilihan tidak valid. Selanjutnya di sini ada perulangan while, yang dimana case pilihan tersebut, pilihan 1 sampai 4 tersebut akan mengulang terus menerus ke program ke bawahnya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu di sini ada return 0 atau return 0, yang dimana fungsi main atau nilainya akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Dia akan mengembalikan lagi nilainya. Baiklah, selanjutnya sini kita akan menjalankan programnya. Putaran. Kita tunggu. Baiklah, di sini kita ada pilihan. Di sini ada 4 pilihan kan? Tambah data siswa. Di sini karena belum ada data siswa, kita akan menambahkan data siswa terlebih dahulu. Maaf. Kita ketik di sini 1, enter. Nah, setelah itu dia meminta kita memasukkan nama siswa. Kita lihat dari sini. Di sini di codingan paling atas, di sini yaitu meminta memasukkan nama siswa. Selanjutnya contoh kita memasukkan namanya yaitu Budi. Kita enter. Dia meminta memasukkan name siswanya. Kita masukkan contohnya 1, 2, 3, 4. Enter. Masukkan nilai siswa. Kita buat 90. Enter. Selanjutnya di sini ada pemberitahuan data siswa berhasil ditambahkan. Jadi data siswa ini sudah dicetak atau sudah disimpan. Lalu selanjutnya dia akan mengulang lagi yang sudah saya bilang di awal ini, yaitu pilihan 4 tersebut. Dia akan kembali untuk kita memilih apa. Kita tambahkan lagi ya data siswa. Kita masukkan nama yang berbeda, yaitu contohnya Arif. Di sini kita program minta masukkan nama NIM siswa. Coba kita masukkan NIM siswa si Budi. Apakah bisa? Kita coba. Di sini ada pemberitahuan NIM sudah ada. Masukkan NIM yang berbeda. Mengapa? Karena NIM ini dalam program sudah dibuat, yaitu NIM itu primary key atau unik. Jadi tidak semua NIM siswa itu sama. Jadi makanya NIM siswa Arif kita buat sama dengan Budi 1, 2, 3, 4. Maka ada pemberitahuan NIM sudah ada, masukkan NIM yang berbeda. Itulah primary key, yaitu di bagian NIM siswa. Kita masukkan NIM yang berbeda ya, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Masukkan nilai siswa 80. Di sini data siswa berhasil ditambahkan. Jadi sudah berhasil. Jadi ada 2 data siswa di sini, yaitu Budi dan Arif. Setelah itu kita menampilkan data siswa. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini ada daftar data siswa. Siswa 1 ada Budi, NPM 123, 4, nilai 90. Baru siswa kedua ada nama Arif, NIM 12345, nilai 80. Sesuai yang sudah kita masukkan tadi, inilah datanya sudah disimpan. Lalu kita coba 3 cari siswa berdasarkan NIM. Tekan 3. Kita masukkan NIM yang ingin kita cari. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Sorry kebanyakan, 3, 4, 5. Di sini muncul
data siswa dengan NIM 1235 ditemukan dengan nama Arif dengan NIM 1345 nilai 80. Benar? Benar. Sini. Selanjutnya kita pilih 4 keluar. Program selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.